Oke, tentang algoritma pemrograman, di mana isiannya adalah kita akan pelajari atau kita akan mengetahui dulu sejarah algoritma, overview algoritma, algoritma dalam pemrograman atau algoritma pemrograman, baru kita akan melakukan evaluasi. Oke, ini adalah sejarah algoritma. Ini adalah satu foto di mana itu merupakan fotonya Al-Khwarizmi. Asal kata algoritma berasal dari nama Abu Jafar Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau merupakan ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah sekitar tahun 825 Masehi. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi Al-Khwarizm. Al-Khwarizm sendiri merupakan proses menghitung dalam angka Arab. Kata algoritma itu lambat laun menjadi algoritm karena sering adanya kekeliruan dalam menyebutkan sem dan them. Di dalam bahasa Indonesia, algoritm diserap menjadi algoritma. Seperti itu sejarahnya. Nah, untuk overview algoritma sendiri, algoritma merupakan suatu aturan langkah-langkah logis atau aturan langkah-langkah logis dalam menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Logis di sini itu berarti benar sesuai logika manusia. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Logika menimbulkan kesadaran dan penggunaan kesadaran dalam menggunakan prinsip-prinsip berpikir secara sistematis. Nah, sistematis itu sendiri merupakan teratur atau definisinya adalah teratur sesuai sistem atau dengan cara yang diatur baik-baik. Nah, untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah tadi yang disusun yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah harus memberikan hasil yang benar. Jadi, kesimpulannya, algoritma itu buah atau suatu langkah logis di mana untuk memecahkan suatu masalah di mana harus mengikuti suatu urutan tertentu dan tidak boleh lompat-lompat. Contohnya bisa dilihat di video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga terdapat banyak proses yang udah menggunakan algoritma di dalamnya. Contohnya seperti menggoreng telur ceplok. Ketika kalian ingin menggoreng telur ceplok, langkah pertama yang kalian lakukan adalah menyiapkan telur, kuali, minyak, garam, spatula, kompor gas, dan juga piring. Langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah meletakkan kuali di atas kompor. Kemudian kalian memasukkan sedikit minyak, lalu langkah selanjutnya yaitu adalah menyalakan api di kompor, memecahkan telur di atas kuali, memberi sedikit garam, membolak-balikan telur hingga matang, mematikan api kompor, mengangkat telur dari kuali, dan step terakhir yang kalian lakukan adalah meletakkan telur yang sudah matang di atas piring. Nah, dalam melakukan sesuatu tentu selalu ada urutan langkah-langkahnya. Bagaimana jika urutan langkahnya tidak sesuai atau tidak logis? Oke, kita coba balik lagi ke algoritma menggoreng telur ceplok. Dan pada langkah kelima kita coba hapus kata pecahkan telur menjadi masukkan telur. Kita coba lihat apa yang terjadi. Menyiapkan telur, kuali, minyak, garam, spatula, kompor gas, dan juga piring. Langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah meletakkan kuali di atas kompor. Kemudian kalian memasukkan sedikit minyak, lalu langkah selanjutnya yaitu adalah menyalakan api di kompor, masukkan telur di atas kuali, memberi sedikit garam, membolak-balikan telur hingga matang, mematikan api kompor, mengangkat telur dari kuali, dan step terakhir yang kalian lakukan adalah meletakkan telur yang sudah matang di atas piring. Oke, kalian udah bisa lihat ya hasil perbedaannya. Tentu algoritma ini tidak menghasilkan output yang sama dengan algoritma yang pertama. Walaupun mereka sama-sama memiliki 10 langkah dan 10 urutan juga, tapi ada satu langkah yang mempunyai statement yang berbeda. Jadi dia punya kata-kata yang berbeda dan itu menghasilkan output yang tentu berbeda. Nah, begitu juga dengan algoritma yang ada di pemrograman. Jika dia dibuat dengan alur yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan aplikasi yang kita inginkan, maka dia akan menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan kita. Namun jika terdapat urutan yang Nah, seperti itu. Contohnya adalah algoritma dalam kita menyeplok telur atau memasak telur seperti itu.
Itu adalah salah satu contoh permasalahan yang kita sering temui di kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau misalkan kita masukkan algoritma tadi ke dalam komputer, maka penjelasannya seperti ini. Algoritma itu sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman yang ada kaitannya dengan komputer. Tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi rusak, salah, lambat, ataupun tidak efisien nantinya. Nah, dari komputer tersebut dan manusia, bagaimana cara komunikasinya? Manusia itu memberikan perintah-perintah pada komputer berupa instruksi yang disebut dengan program. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu memprogram dan apa itu bahasa pemrograman? Keduanya memiliki definisinya masing-masing dan tidak bisa disamakan. Memprogram itu adalah kita lebih dalam membahas bagaimana cara kita menentukan algoritma yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kalau bahasa pemrograman itu adalah bahasa atau sebuah tools untuk mengimplementasikan algoritma yang kita rancang, yang kita program tadi ke dalam komputer. Alat yang digunakan untuk membuat program itu adalah bahasa pemrograman. Contohnya adalah C, C++, Pascal, Java, C#, Basic, Perl, PHP, Python. Yang nanti kita akan membahas adalah Python di pertemuan berikutnya. Nah, dari berbagai bahasa pemrograman, cara memberikan instruksi itu berbeda-beda, namun tujuannya menghasilkan output yang sama. Sama seperti kalau kita bicara dalam bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia memiliki cirinya masing-masing, tapi menyebutkan atau tujuannya adalah sama. Contoh, kalau kita pengen tahu siapa namamu, kalau dalam bahasa Indonesia, siapa namamu? Bahasa Jawa, sinten asmane jenengan atau sopo jenengmu. Kalau bahasa Inggris, what is your name? Memiliki bahasanya sendiri-sendiri, tapi dengan tujuan yang sama. Seperti itu. Nah, analogi alur dalam pemecahan masalah menggunakan komputer seperti ini. Diawali dari masalahnya apa. Nah, kita harus tahu dulu identifikasi masalahnya dulu itu apa. Dari masalah tersebut nanti kita akan carikan solusinya dengan cara memprogram. Sebelum memprogram, kita carikan dulu dengan algoritma sebagai dasaran untuk membuat program dalam komputer atau melakukan implementasi algoritma ke dalam komputer. Barulah solusi didapatkan. Nah, masalah sendiri kita harus menjabarkan, juga merincikan masalah sehingga apa? Didapatkan inti dari masalah tersebut yang nanti akan kita cari solusi dari masalah intinya tadi. Setelah itu ketemu solusinya atau setelah ketemu masalahnya, maka akan dibuatkan suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penulisan algoritma itu bisa menggunakan untaian kata deskriptif. Contohnya cara kita memasak telur tadi, menyeplok telur tadi. Ada 10 langkah, itu merupakan uraian berdasarkan kalimat deskriptif. Yang nanti kita akan pelajari pertemuan selanjutnya itu adalah flowchart, diagram alir seperti itu. Dan yang ketiga yang sering digunakan yaitu pseudocode. Nanti kita akan pelajari juga dua hal ini, tapi yang pasti hari ini kita akan bicara pada bagaimana kita menarasikan algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Nah, implementasi algoritma ke dalam program dalam tanda kutip komputer dan memperlihatkan solusi pada pertemuan ini tidak disampaikan dan akan disampaikan pada materi berikutnya. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma. Yang pertama, harus ada inputnya dulu. Apa sih data yang dibutuhkan? Seperti itu. Terus dari datanya tadi, gimana cara ngolahnya? Seperti itu. Terus outputnya apa? Sama seperti yang dicontohkan di video tadi. Inputnya ya alat dan bahannya.
kompor, teflon, wajan, minyak goreng, telur itu sendiri, garam, sotel dalam bahasa Indonesianya. Itu adalah sebuah inputan. Logikanya adalah urutan dari proses pembuatan telur ceplok tadi. Itu adalah logikanya. Sedangkan outputnya itu adalah hasil dari ceplokannya tadi, telurnya tadi, itu gimana. Nah, ketiga ini harus ada. Nah, contoh realnya atau contoh selain menyeplok telur tadi, maka ada masalah seperti ini. Ada 2 gelas, satunya berisi teh dan satunya berisi kopi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menukar isian dari teh menjadi kopi dan kopi menjadi teh? Gimana caranya? Salah satu solusinya, banyak solusi sebenarnya, tapi salah satu solusinya kita bisa menggunakan alat bantu. Kita siapkan gelas yang lain sebagai gelas ketiga, katakanlah gelas X. Nah, gelas X tersebut masih kosong, maka teh yang ada di gelas lainnya itu kita taruh di gelas X, katakanlah, sehingga gelas tehnya menjadi kosong, air tehnya ditampung di X, wadah X seperti itu. Nah, karena wadah tehnya kosong, maka kopi itu bisa kita pindahkan ke gelas tehnya tadi, yang artinya adalah isian dari gelas kopi menjadi kosong. Setelah itu barulah kita pindahkan lagi isian dari gelas X ke kopi, sehingga apa? Yang semulanya gelas teh akan terisi kopi, dan yang semulanya gelas kopi akan terisi teh. Contohnya seperti itu. Contoh keduanya. Nah, sekarang yang saya minta untuk kalian ikuti itu adalah, coba ambillah suatu contoh masalah pada kehidupan sehari-hari kalian. Contohnya seperti video yang kita tonton tadi. Perintahnya adalah, buatlah suatu algoritma pemecahan masalah dari masalah yang kalian tetapkan tadi. Gitu ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perjumpaannya. Dah.